Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Hari ini saya akan mengolah data politomi dengan menggunakan analisis ras model untuk mengetahui validitas konstruk. Terlebih dahulu, kita akan mengetahui apa itu validitas konstruk, di mana validitas konstruk itu adalah merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur konstruk untuk konsep teoritis yang hendak diukur. Konstruk adalah karakteristik atau kemampuan atau sikap atau atribut yang tidak dapat diamati secara langsung seperti kemampuan literasi, motivasi belajar, kreativitas, atau berpikir kritis. Oleh karena itu, validitas konstruk digunakan untuk memastikan bahwa butir-butir dalam instrumen benar-benar merepresentasikan dan mengukur konstruk yang dimaksud. Adapun data politomi, yaitu data yang memiliki lebih dari dua kategori respon pada setiap butir instrumen seperti skala Likert 1-4 atau 1-5 atau 1-7. Berbeda dengan data dikotomi yang hanya memiliki dua pilihan jawaban, benar salah atau ya atau tidak. Data politomi memungkinkan responden memberikan tingkat persetujuan atau frekuensi tertentu terhadap suatu pernyataan. Dalam pendekatan ras, validitas konstruk dievaluasi berdasarkan kesesuaian data empiris dengan model pengukuran. Instrumen dikatakan memiliki validitas konstruk yang baik apabila setiap butir mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dan menunjukkan pola respon yang sesuai dengan prediksi model ras. Kemudian, apa itu ras model? Yaitu keunggulannya bila dibandingkan dengan analisis klasik itu lebih akurat, lebih independen, mampu memberikan estimasi kemampuan respondennya juga tidak bergantung pada karakteristik sampel, dan estimasi kesukaran butir tidak tergantung pada kelompok responden yang digunakan. Selain itu, dalam ras model dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas butir soal, mendeteksi butir yang tidak sesuai dengan konstruk yang diukur, serta mengevaluasi reliabilitas instrumen dan responden. Baik, di sini saya akan menampilkan data politomi yang sudah ada dalam bentuk SPSS. Di sini adalah data politomi penggunaan digital literasi. Ini data view-nya, ini hasilnya. Ini akan kita coba olah, kita masukkan ke mini step. Yang pertama kali kita lakukan yaitu kita buka mini step-nya. Kita buka aplikasi mini step. Oke. Nah, pada bagian ini pada bagian ini karena kita ingin akan menggunakan SPSS pengolahan datanya, jadi kita pilih import from Excel, R, SAS, SPSS, dan statistik table text. Oke, kemudian kita pilih SPSS karena kita ingin memasukkan SPSS-nya. Kemudian setelah itu kita import from SPSS, kemudian kita select kemudian kita ambil data politomi digitalnya, kemudian kita buka. Ini adalah hasil dari olah data. Nah, pada politomi kita ada 3 item yang akan kita analis, yaitu item respon, person label, serta order variable. Nah, kita akan fokus pada item respon dan person label. Nah, pada person label ini kita akan menggunakan jenis kelamin dan
SSE, standar ekonomi, kedua data ini yang kita gunakan karena ini adalah data person. Yang dilakukan yaitu kita blok kedua data ini, kemudian kita klik kiri. Kita bisa menggunakan copy atau cut. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan cut, saya cut, kemudian saya akan pastekan pada bagian person. Kita paste. Maka akan pindah ke sini. Jenis kelamin dan standar ekonominya. Kemudian pada item respon, saya akan memasukkan data-data item yang terdiri dari sukaguna. Nah, ini data adalah data respon dari para responden. Kita blok sampai pada titik lebih. Oke, kita klik kiri, kemudian kita cut, dan kita akan pindahkan ke item respon. Kita paste. Nah, ini tampilannya. Ini adalah tampilan dari data yang sudah SPSS yang sudah kita masukkan. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan mengklik construct winners file. Oke. Kemudian kita save. Kita ubah namanya menjadi Polytomy Fitri. Kemudian pada bagian ini kita beri text file X. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, setelah masuk data-datanya ini datanya sudah masuk ya. Datanya sudah masuk, kita kembali lagi ke halaman awal. Ini adalah halaman awalnya. Setelah masuk ke halaman awalnya, kita akan pilih file, kemudian kita pilih open, kemudian kita masukkan file yang tadi sudah kita save, yaitu Polytomy Fitri. Kita masukkan. Setelah itu kita enter 2 kali. Nah, ini datanya sudah mulai memproses hasilnya. Oke, hasilnya sudah mulai proses. Kita tunggu sampai selesai. Ya, jumlah datanya ada 30. Oke, nah di sini kita akan melihat di sini ada percent reliability-nya itu adalah 0,87 serta item reliability-nya adalah 0,95. Sangat tinggi juga ya jumlah percent reliability dan item reliability-nya. Nanti kita akan coba sama-sama baca data ini. Nah, sama halnya dengan dikotomi, kita akan menggunakan output table. Di sini banyak sekali item-item yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Pada kesempatan ini, saya hanya akan menggunakan summary statistik pada kode 3.1. Terus 13 saya akan menggunakan item measure, serta pada kode 17 saya akan menggunakan person measure. Saya hanya akan menggunakan ini. Bagi teman-teman yang lain yang ingin menggunakan item lain, dipersilakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, untuk yang pertama, saya akan menggunakan summary statistik untuk mengetahui reliabilitas dari responden yang reliabilitas dari data yang saya gunakan. Yang pertama saya lakukan yaitu saya klik output table, kemudian summary statistik. Maka data yang ditampilkan adalah seperti ini. Untuk membaca datanya, saya mempunyai dasar. Ini adalah dasar perhitungannya. Oke, kita akan scroll ke atas pada Polytomy. Nah, ini adalah perhitungan
summary statistik politomi. Nah, ini adalah measure-nya, di mana measure-nya itu adalah 2,80, yang berarti bahwa rata-rata kemampuan responden dalam mengerjakan soal persen measure bernilai positif atau nilai-nilai rata-ratanya lebih dari logit 0,0. Maka rata-rata responden menjawab item dengan sangat setuju dan setuju. Jadi dominan dari respondennya itu memilih setuju dan sangat setuju. Nah, pada nilai person reliability, nah person reliability-nya itu adalah 0,87 serta reliability-nya adalah 0,95. Artinya berdasarkan rentang dari skor ini person reliability berasal di kategori bagus, sedangkan item reliability itu berada pada rentang sangat bagus sekali atau istimewa. Jadi dapat dipastikan bahwa data yang digunakan ini sudah sangat sesuai dengan secara reliabilitas. Nah, selanjutnya saya akan melakukan saya akan membaca menganalisis data output table pada poin item measure. Nah, ini manfaat dari item measure ini adalah saya ingin mengetahui kesulitan tingkat kesukaran soal atau kesulitan soal. Nah, ini sangat membantu sekali untuk rekan-rekan semuanya untuk mengetahui uh, tingkat kesulitan soal. Nah, di sini sudah terpajang data-data dari tabel yang sudah diberikan. Baik, untuk memandu kita, ini ada panduannya, di mana item measure-nya jika total score atau round score itu nilai mentahnya harus hasil pengukuran. Skor ini menunjukkan banyaknya yang sangat setuju atau setuju sistem yang bersangkutan. Nah, kita umpamakan jika sebuah subjek menjawab sangat setuju itu poinnya adalah 4, sedangkan di sini kita memiliki 65 responden, maka akan dikalikan 4. Jadi total respondennya itu adalah 260. Ini adalah skor maksimal jika kita menemukan responden menjawab semua adalah sangat setuju. Nah, misalnya ini 15. Pada poin 15, responden itu menjawab memiliki skor 176. Ini sangat jauh sekali dari skor idealnya, skor maksimalnya yaitu 260. Dengan jumlah mentionnya itu 2,24. Nah, ini membuktikan bahwa item 15 itu sedikit sekali yang menjawab sangat setuju dan setuju. Nah, berbeda halnya dengan pada nomor 6. Nah, pada nomor 6 ini nilainya itu adalah 2,31. Jadi nilainya itu sudah sangat mendekati ya, sudah sangat mendekati dari skor maksimalnya yaitu 260. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari tabel ini semakin ke bawah itu menunjukkan bahwa bahwa responden itu memberikan semakin ke bawah itu responnya semakin baik. Jadi dapat disimpulkan dari hal tersebut bahwa nomor 6 itu lebih banyak yang menjawab sangat setuju dan setuju, sementara item 15 lebih banyak yang menjawab sangat tidak setuju. Jadi semakin ke bawah itu responnya semakin baik, serta jika semakin ke atas itu responnya semakin kurang baik. Nah, ini pada butir item nomor 6 memiliki nilai measure itu sangat rendah, sedangkan item 6 itu memiliki item yang sangat mudah untuk disetujui. Nah, dengan mengetahui item measure ini, kita akan mengetahui bagaimana tingkat kesulitan dari soal yang kita sudah buat.
Baik, selanjutnya saya akan mencoba membaca data pada output table yang terakhir, yaitu person mentioned. Adapun manfaat dari kita mengolah person mentioned ini adalah kita ingin mengetahui kemampuan responden. Kita akan mengetahui responden mana yang sifatnya stabil atau responden mana yang memiliki kapasitas menjawab itu sangat baik dan lebih dominan. Nah, di sini untuk membaca data, saya punya catatannya bahwa total skor menunjukkan skor mentah hasil pengukuran. Nah, kita umpamakan saja bahwa di sini kan ada 17 pertanyaan nih. 17 pertanyaan kalau dijawab sangat setuju, skor maksimalnya adalah 68. Nah, di sini kita lihat bersama-sama bahwa pada responden 36 ini total skornya itu 67 dari skor maksimalnya itu 68. Jadi sangat-sangat baik sekali ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden nomor 36 ini banyak mengisi sangat setuju. Bila dibandingkan misalnya yang ini nih poin yang 65. 65 itu skornya itu hanya 37, sangat jauh dari skor maksimalnya 68. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang responden nomor 65 ini cenderung banyak menjawab tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju. Nah, di sini berdasarkan hasil dari tabel ini, berdasarkan jumlah mensernya itu dapat disimpulkan bahwa semakin ke atas total skornya itu semakin besar nilainya atau semakin tinggi tingkat kemampuan respondennya. Jadi yang di atas ini adalah nomor-nomor responden yang tingkat reliabilitas respondennya sangat baik bila dibandingkan dengan responden yang ada di bawah ini cenderung tidak stabil atau memiliki kategori menjawabnya di tidak setuju atau kurang setuju gitu ya. Nah, di sini sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang data politomi. Saya harapkan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penelitian yang rekan-rekan lakukan itu bisa memberikan manfaat. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.